Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, akan ada 8 motor pabrikan Ducati di tahun 2022, yakni 4 motor spek pabrikan 2021 dan 4 spek pabrikan 2022. Dengan bergabungnya VR46 ke Ducati, Luca Marini rencananya akan mendapatkan motor pabrikan Ducati 2022. Wajar bagi Luca untuk mendapatkan motor spek terbaru, karena musim ini ia sudah belajar beradaptasi dengan Desmosed GP yang identik dengan GP19 dan kuatnya sponsor untuk menyediakan motor terbaru. Proyek 8 motor Ducati mungkin tidak akan bertahan lama, mengingat Dorna membidik 6 pabrikan masing-masing dengan tim satelitnya. Tapi untuk tahun ini sepertinya Aprilia dan Suzuki masih belum siap. Dikutip dari Corsetti Moto, Enea Bastianini diperkirakan akan menjadi pembalap tim Gresini Racing yang akan bergabung dengan Ducati di tahun 2022. Sedangkan pemberitaan Rossi yang akan pensiun, hal itu akan dipertimbangkan pada liburan musim panas. Diberitakan bahwa sudah ada nama calon penggantinya di tim Petronas, yakni Jack Dixon. Jack Dixon adalah pembalap Moto2 yang saat ini membela tim Petronas Sprinta Racing. Diketahui saat ini penampilan Dixon masih jauh dari kata gemilang, apalagi menjadi calon pengganti Rossi. Sebab sepanjang karirnya di Moto2, pembalap Inggris itu belum pernah finish di posisi podium. Dikutip dari Speedweek, Remy Gardner akan menjadi pembalap Test3 KTM pada tahun 2022. Sedangkan Legiona dan Petrucci saat ini harus benar-benar berjuang memberikan performa terbaiknya untuk memperebutkan satu posisi pembalap yang akan bergabung di tim Test3 di tahun 2022. Saya sangat senang KTM memberi saya kesempatan ini. Ini akan membuat mimpi menjadi kenyataan bagi saya. Kami selalu bekerja menuju tujuan ini sampai hari ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Saya tidak sabar untuk bisa mengendarai motor ini untuk pertama kalinya, ucap Gardner. Kami sangat bangga dan senang menyambut Remy di Test3. Kami yakin ia akan menjadi bagian penting dari line-up pembalap KTM MotoGP. Membuat keputusan sekarang akan membantu Remy fokus memenangkan kejuaraan dunia Moto2, ucap Bayer. Dikutip dari Corsetti Moto, Jorge Lorenzo mengkritik Bastianini atas penampilannya di MotoGP Mugello lalu. Menurutnya, insiden Bastianini hanya menjadi bahan tertawaan saja. Dikarenakan hanya karena hal sepele, Bastianini tidak mungkin bisa kehilangan konsentrasinya. Bastianini tidak bisa kehilangan konsentrasinya dengan cara seperti ini. Saya tidak tahu apa yang ia perhatikan atau apa yang ia lihat saat itu, karena ia akan menghindari Zarco. Apa yang terjadi bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius baginya, juga bagi Johan saat mengkondisikan balapan. Sudah pasti kesalahannya membuat Avintia rugi beberapa ribu euro, ucap Lorenzo. Dikutip dari GP1, Jack Miller mengomentari keputusan manajemen tim Ducati Lenovo menambah durasi kontraknya. Ia merasa kurang puas lantaran kontrak barunya tersebut hanya berdurasi setahun saja. Tak ada yang benar-benar berubah. Saya tetap dapat kontrak setahun dan harus negosiasi ulang tahun depan. Begitulah situasi yang ada. Dan jelas Ducati ingin tetap membuka semua peluang seperti biasa. Ini bikin Anda gugup. Namun beginilah adanya. Beginilah bisnis yang kami geluti.
ucap Miller. Dikutip dari Tuttomotori Web, Massimo Rivola memberikan Dovizioso tenggang waktu untuk memberikan keputusan kepada Aprilia di tahun 2022. Ia tidak ingin diselimuti ketidakpastian dari Dovi, dikarenakan Aprilia telah merayunya berkali-kali, hingga Alex Espargaro pun juga ikut merayu Dovi untuk bergabung dengan Aprilia. Tetapi hingga kini Dovi belum memberikan keputusannya pada Aprilia. Kami tidak akan bisa menunggu keputusannya sampai akhir tahun. Kami sudah lelah dengan kasus Iannone. Jika kita harus mengambil pembalap terbaik ke depannya, jumlahnya tidaklah banyak, dan hampir semuanya sudah berkeluarga. Kami ingin ia bersama kami, baik sebagai pembalap maupun sebagai test rider, ucap Rivola. Dikutip dari Crash, Valentino Rossi menilai cuma Bagnaia yang bisa menyamai kecepatan Fabio Quartararo. Menurutnya, Bagnaia yang berada di level sama dengan Quartararo saat menjalani balapan MotoGP Italia. Namun karena kesalahan yang dibuat Bagnaia berujung fatal. Satu-satunya pembalap pada pekan lalu yang levelnya setara dengan Quartararo adalah Pecco. Sayangnya Pecco melakukan kesalahan. Namun jika tidak, saya pikir itu bisa jadi pertarungan yang sangat menarik di antara Pecco dan Quartararo, ucap Rossi. Dikutip dari Motosprint, Marc Marquez dan Pol Espargaro akan menjalani balapan di kandang mereka di MotoGP Catalunya 2021. Pasalnya, Marc Marquez dan Pol Espargaro akan memiliki amunisi tambahan, yakni para fans yang mendukung langsung di tribun. Di Montmello tampaknya para penggemar akan kembali ke tribun, dan para penggemar memberikan dukungan yang luar biasa. Akan sangat menyenangkan melihat orang-orang di tribun di GP rumah sendiri, ucap Marquez. Hal serupa pun juga diungkapkan oleh Pol Espargaro. Grand Prix di rumah sendiri selalu spesial, bahkan jika belum semua penggemar dapat bergabung dengan kami tahun ini. Montmello benar-benar istimewa bagi saya, sambung Pol Espargaro. Dikutip dari Corsetti Moto, Dorna ingin mengurangi kecepatan motor MotoGP untuk membatasi power mesin 4 silinder 1000 cc di kelas utama. Dorna telah meluncurkan 2 proposal ke MSMA tentang bensin dan kapasitas tangki yang berkelanjutan, dengan mengurangi kapasitas tangki menjadi 20 liter, memaksa untuk menghemat bahan bakar melalui pemetaan untuk sampai ke garis finish. Dikabarkan juga ada pihak yang tidak senang dengan keputusan Dorna saat ini, yakni Ducati dan Yamaha. Tantangan teknis sekarang adalah beralih ke penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit polusi pada waktu yang tepat. Tapi itu akan memakan waktu untuk semua pabrik untuk menyepakati spesifikasi bahan bakar yang tepat, ucap Espeleta. Dikutip dari Corsetti Moto, Vinales memecat kepala krunya yakni Esteban Garcia dengan menggantikannya dengan mantan kepala kru Rossi yakni Silvano Galbusera. Dikonfirmasi hal itu dikarenakan Vinales selalu mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tercatat dari tahun 2019 hingga hari ini ia hanya memenangkan 4 kemenangan. Pada pagelaran MotoGP Catalunya besok kita akan mulai melihat Galbusera di pedok Vinales. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.